Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibunya Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang juga membahas tentang teks laporan hasil observasi. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe Ibunya Sastra karena untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi, berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Teks laporan hasil observasi berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Adapun objek pengamatan yang bisa diangkat dalam teks laporan hasil observasi antara lain keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektif. Tentu hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan kata atau frasa verba dan frasa nomina. Apa perbedaan keduanya? Frasa verba memiliki makna melakukan suatu tindakan atau kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Jadi, frasa verba merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Sedangkan frasa nomina merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata benda. Bisa dibedakan ya? Kalau frasa verba adalah kelompok kata yang terdiri atau yang terbentuk dari kata kerja, sedangkan frasa nomina terbentuk dari kata kerja. Kemudian, teks LHO juga menggunakan afiksasi. Afiksasi merupakan imbuhan. Jadi, afiksasi di sini ada 4. Yang pertama adalah prefik, infik, konfik, dan sufik. Kita bahas satu persatu. Prefik merupakan imbuhan yang terdapat di awal kata. Contohnya bertanya, bertemu. Berarti imbuhannya berada di awal kata. Ya. Contohnya bertanya. Kata dasarnya tanya. Setelah mendapatkan prefik atau imbuhan ber di depan, maka menjadi bertanya. Kemudian infik. Infik merupakan imbuhan yang terdapat di tengah kata. Contohnya pada gemetar. Di situ ada infik dan juga pada kata gelembung ada infik el. Afiksasi ketiga adalah konfik. Konfik di sini adalah imbuhan yang terdapat di awal dan di akhir kata. Contohnya kemalingan. Berarti ada imbuhan ke dan akhiran an. Kata dasarnya adalah maling. Seperti itu. Setelah mendapatkan konfik menjadi kemalingan. Kemudian afiksasi yang keempat adalah sufik, yaitu proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afik di akhir bentuk dasar atau di akhir kata. Ingat, kalau prefik tadi imbuhan yang terdapat di awal kata, infik
imbuhan yang terdapat di tengah kata, konfik, imbuhan yang terdapat di awal dan di akhir kata, sedangkan sufik adalah imbuhan yang terdapat di akhir kata. Selanjutnya, teks LHO juga menggunakan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Apa sih kalimat definisi? Tentu kita sebenarnya sangat sering menjumpai, tetapi mungkin ada yang tidak sadar bahwa kalimat yang kita jumpai sehari-hari itu merupakan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Yuk, kita jelaskan. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu pengertian. Contohnya, paus merupakan mamalia terbesar yang berada di bumi, karena walaupun di laut, ia berkembang biak dengan cara beranak. Di sini ada kata merupakan, ya. Kata merupakan ini merupakan salah satu ciri khas dari kalimat definisi. Apakah hanya merupakan saja? Tentu tidak. Kalimat definisi biasanya juga menggunakan kata adalah, yaitu, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut menjelaskan suatu pengertian. Tentu ini sangat berkaitan dengan teks LHO, karena teks definisi ini nanti bisa menjelaskan suatu pengertian dari objek yang kita temui di saat kita melakukan observasi. Selanjutnya menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan objek secara jelas dan menunjukkan bagian-bagian objek tersebut. Ingat ya bahwa teks LHO itu adalah kalimat yang bersifat faktual, kalimat yang informatif, yang berbasis data, maka kalimat deskripsi di sini sangat penting digunakan. Karena apa? Karena kalimat deskripsi ini bisa menggambarkan suatu objek yang kita teliti, kemudian menjelaskan secara detail data-data yang kita peroleh di lapangan selama observasi, seperti itu. Jadi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi tidak bisa terpisahkan dari teks LHO. Selanjutnya menggunakan kalimat simplek dan kompleks. Kalimat simplek merupakan kalimat yang hanya memiliki satu fungsi kalimat saja. Ingat, satu fungsi kalimat saja. Contohnya, ibu pergi belanja ke toko. Ibu sebagai subjek pergi belanja, predikat ke toko merupakan keterangan tempat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu fungsi. Contohnya, aku dan Dina pergi ke sekolah. Aku subjek, Dina subjek, pergi predikat ke sekolah, keterangan tempat. Jadi di sini ada dua subjek seperti itu. Dan mungkin ada juga banyak contoh-contoh kalimat yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.